Shalom, saudara. Saudara, tahun 2024 telah kita lewati bersama-sama. Kita telah mengalami apa yang telah dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 145 ayat yang ke-13b. Bahwa Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia. Ya. Penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi saya percaya tahun 2024 ini kita bisa lewati itu karena kasih setia Tuhan dan segala perbuatannya dalam hidup kita. Amin. Yang telah menyertai, yang telah menolong setiap kita sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada siang ini. Saudara, namun kita juga tidak bisa pungkiri bahwa sepanjang tahun 2024 ada pergumulan, ada tantangan yang tidak mudah kita lewati. Contohnya dialami oleh salah satu dari jemaat kita, saudara kita. Tinggal 1 hari lagi, saudara. Kita melewati tahun 2024. Kebakaran telah terjadi di tokonya. Di Jalan Ledjen Suprapto. Tidak mudah saudara menghadapi hal itu. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, keadaan saudara, masalah saudara. Mungkin saudara pernah mengalami putus asa, kehilangan pengharapan, ya, karena tekanan dan pergumulan sampai-sampai mungkin saudara mengalami kewalahan. Karena masalah yang satu selesai, datang lagi masalah yang lain. Jadi nggak habis-habisnya. Nggak habis-habisnya masalah itu datang kepada kita. Kadang-kadang kalau kita mau jujur, ada perasaan takut ketika kita menghadapi masalah. Ada perasaan khawatir ketika kita menghadapi pergumulan hidup kita. Dan ada banyak pertanyaan yang ada dalam benak pikiran kita. Bisa nggak ya kita melewati masalah kita? Bisa nggak ya kita bayar kontrakan rumah kita? Bisa nggak ya kita sekolahin anak kita? Bisa nggak ya kita kuliahin anak kita? Ada banyak pertanyaan yang muncul dalam benak pikiran kita. Saya kira itu wajar. Wajar dan bisa dialami oleh siapapun juga. Karena masalah ini tidak kebal kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan juga mengalami masalah itu. Karena Rasul Paulus sendiri pun, dia rasul saudara. Rasul Paulus sendiri pun mengalami saudara. Bagaimana keputusasaan menghadapi kesulitannya. Dalam 2 Korintus 1 ayat 8 saudara, Paulus katakan begini. Ya. Saudara sekalian yang saya kasihi, saya kira ada baiknya kalau saudara tahu mengenai kesulitan yang harus kami alami di Asia. Paulus berharap jemaatnya tahu di Korintus ada kesulitan yang dihadapi oleh dia. Supaya apa? Supaya boleh dikatakan di dalam pelayanannya bukannya enak-enak. Melayani Tuhan, memberitakan kabar baik itu bukannya enak-enak. Tetapi dia katakan, bahwa saya kira ada baiknya kamu ngerti, kamu tahu mengenai kesulitan yang harus kami alami di Asia. Lalu Paulus katakan kami sungguh-sungguh tertindas, bingung dan putus asa dan mengira kami akan mati dalam kesulitan-kesulitan itu. Itu yang Paulus katakan, itu curhat dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Paulus merasakan dia sungguh-sungguh tertindas, bingung, putus asa. Dan Paulus berpikir dia akan mati. Gak ada lagi harapan. Jadi saudara, ternyata tidak jaminan orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengikut Yesus, orang yang melayani Yesus, siapapun mereka, bebas dari masalah. Bebas dari tekanan. Bahkan
bebas dari keputusasaan. Tidak, saudara. Kita nggak tahu. Masalah apa lagi yang akan terjadi di tahun 2025. Ya kan? Beberapa hari yang lalu beredar, bukan? Bahwa kita harus waspada dengan keadaan pandemi yang mungkin akan terjadi kembali, saudara. Dan wabah global cacar monyet yang mengerikan, saudara. Dan ini sudah terjadi di belahan negara yang lain. Nah, karena itu, pagi hari ini Hosanna Family Church mengambil satu tema mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang lain yang kita bisa andalkan di dalam menjalani kehidupan kita ini. Tidak ada yang bisa kita andalkan untuk menjalani tahun 2025 ini selain Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di tahun 2025 ini, saudara, kita harus menyerahkan sepenuhnya. Kita harus memberikan sepenuhnya, kita harus mempercayai sepenuhnya kepada kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Karena hanya Dialah yang berkuasa. Dan itulah sebabnya, saudara, ketika Paulus mengalami masalah dan kesulitan pada saat itu, dia mengalami kebingungan dan keputusasaan yang Rasul Paulus hadapi saat itu, saudara. Itu menjadikannya sadar sepenuhnya bahwa Paulus harus mengandalkan Tuhan bukan kepada kekuatan manusia. Coba perhatikan di ayat yang ke-9. 2 Korintus 1 ayat 9 mengatakan begini, saudara. Kami merasa bahwa ajal kami hampir sampai. Apa maksudnya? Mau matilah rasanya kita. Mau mati sepertinya Rasul Paulus. Kami sadar bahwa kami tidak berdaya menolong diri sendiri. Lalu kalimat berikutnya apa? Tetapi hal itu baik. Sebab dengan demikian kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Allah. Hanya Dialah yang dapat menyelamatkan kami karena orang mati sekalipun dapat dibangkitkannya. Itu kata Paulus. Jadi dalam kondisi keadaan sepertinya Paulus sudah menyerah, yang mungkin juga kita alami sepanjang tahun 2024, seperti keadaan kita, seperti kita rasanya kita mau menyerah. Paulus tidak berdaya untuk menolong dirinya sendiri, kita juga tidak berdaya untuk mengatasi masalah kita. Tetapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu Paulus katakan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Allah. Bisakah kita berkata seperti itu? Lalu Paulus katakan apa? Hanya Dialah. Hanya. Kalau hanya berarti only Dia, only Jesus. Hanya Dialah yang dapat menyelamatkan kami. Karena orang mati sekalipun dapat dibangkitkannya. Jadi Paulus tidak pernah meragukan akan kuasa Allah. Artinya Paulus meyakini sepenuhnya, Paulus mengimani sepenuhnya. Kalau Allah saja sanggup membangkitkan orang mati, maka Dia juga sanggup untuk mengatasi masalah kesulitan, tekanan, kebingungan, keputusasaan yang Paulus alami saat itu. Wow. Ini yang harus kita responi, ini yang harus kita sikapi ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Dan seharusnya demikianlah kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah mengerti bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya. Bahwa Yesus sanggup membangkitkan orang mati, maka Yesus juga sanggup untuk menyembuhkan penyakit saudara. Maka Yesus juga sanggup untuk memulihkan keluarga saudara, memulihkan keuangan saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara. Luar biasa Tuhan kita. Andalkan Tuhan saudara. Andalkan Tuhan untuk menjalani tahun 2025 ini. Apa maksudnya kita mengandalkan Tuhan? Maksudnya kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita.
Menyerahkan hidup kita, maksudnya kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang menentukan arah kita. Sekarang Tuhan yang menjadi juru mudi kita. Tahun 2025 ini biarkan Tuhan yang menjadi juru mudi kita. Saya kasih ilustrasi. Tadi pagi nggak ada ilustrasi karena saya takut kelamaan waktunya. Sekarang sampai jam 3 nggak apa-apa kan? Ini kunci mobil saya. Kunci mobil saya ada di tangan saya. Selama ini sepenuhnya saya yang mengendarai, saya yang mengendalikan, saya yang menentukan, saya mau kemana juga. Saya sadar, kalau saya yang bawa, kadang-kadang saya bisa kecelakaan. Saya sadar, kalau saya yang bawa, kadang-kadang saya suka bisa ngantuk. Kadang-kadang saya sadar juga saya suka nyasar. Oleh karena itu mulai hari ini saya mau serahkan ke Rafa atau ke depan. Ini contoh. Soalnya ini mobil gereja. Bukan mobil kocaya. Saya serahkan kepada Rafa. Ini saya serahkan, berarti tidak ada lagi di tangan saya. Jadi jangan pergi dulu. Jadi ketika saya naik mobil, dia yang mengendarai. Dia yang menentukan mau bawa saya kemana. Karena dia lebih tahu, dia lebih ngerti bawa saya kemana supaya saya nggak tersesat. Betul? Dia lebih tahu jalannya, Tuhan lebih ngerti kita harus jalan kemana. Tuhan lebih tahu kita dibawa kemana? Oke, makasih Rafa. Biarkan saudara Tuhan yang mengambil alih hidup saudara. Tuhan yang menentukan arah hidup saudara. Sekarang Tuhan tahun 2025 ini menjadi juru mudi saudara. Saudara pastilah. Kalau Tuhan yang jadi juru mudi kita, dia pasti bawa saudara ke jalan yang benar. Tidak mungkin jalan yang sesat. Kalau Tuhan yang jadi juru mudi saudara, Tuhan pasti membawa saudara ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Waktu dia melihat bagaimana bangsa Israel teriak-teriak dalam penderitaannya, penuh dengan kesengsaraannya, Tuhan bilang sama Musa kan, ya, aku mendengar bagaimana teriakan seruan dari bangsaku. Tugaskan Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Untuk dibawa ke tanah yang negeri penuh dengan susu dan madunya. Sekalipun tahun 2025 ini saudara mengalami kesulitan. Sekalipun tahun 2025 memang benar apa yang telah diprediksikan oleh banyak orang penuh dengan tantangan dan kesukaran-kesukaran. Ya. Sekalipun saudara percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup untuk membawa saudara mengatasi tahun 2025 ini sampai kepada kemenangan. Karena itu biarkanlah pagi hari ini, siang hari ini saudara kita semua mengandalkan. Halo? Mengandalkan? Kasih tahu kiri kanan, mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi siang hari ini kita akan berkata sama seperti yang Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus katakan apa? Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Ya. Saudara siap menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan? Halo? Segala sesuatunya, saudara, garis bawahi kata segala sesuatunya, itu berarti apapun yang jadi keinginan saudara, apapun yang menjadi kehendak saudara, apapun yang menjadi cita-cita saudara, apapun yang menjadi tujuan saudara, dan seluruh aspek kehidupan saudara, itu sungguh-sungguh saudara serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi nggak ada yang bilang ini, yang ini jangan dulu, yang ini aku nggak mau bertobat dulu ya Tuhan. Aku masih nggak bisa jaga mulutku. Aku nggak bisa setia dulu ya Tuhan, setiap minggu beribadah, setiap minggu harus ibadah doa, nggak bisa ya Tuhan.
Saudara serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengatur kehidupan kita. Saudara siap mengandalkan Tuhan? Saudara siap mengandalkan Tuhan? Kalau saudara siap mengandalkan Tuhan, saudara jangan terlalu mudah untuk jawab iya. Kita harus melewati dulu 3 pertanyaan penting dalam hidup kita. Pertanyaan yang pertama, saudara, mengapa saya harus mengandalkan Tuhan? Kita harus mengandalkan Tuhan. Betul? Itu pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Sama seperti mengapa saya serahkan kunci mobil saya kepada Rafa? Karena saya tahu, saya percaya dia sanggup membawa mobil itu dengan baik. Gak seperti saya tabrakan mulu. Saya tahu kalau Rafa yang bawa mobil, dia pasti jalannya benar. Gak salah. Saya tahu dia, karena itu saya serahkan kunci mobil saya kepada Rafa. Jadi saudara, kita harus mengerti mengapa saya harus mengandalkan Tuhan. Yang pertama saudara, ya itu pertanyaan yang pertama kan, mengapa harus kita mengandalkan Tuhan? Yang pertama saudara, karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu. Dan tanpa Dia, tidak ada satupun yang terjadi. Jadi artinya sekarang yang terjadi dalam hidup saudara, saudara diberkati, saudara punya pekerjaan, saudara punya usaha, saudara sehat, saudara bisa melakukan dan menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan, itu segala sesuatunya terjadi oleh karena Tuhan. Bukan kebetulan. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan demikian saudara. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jangan anggap saudara punya mobil, saudara punya rumah, saudara punya bisnis, saudara punya usaha. Itu saudara berpikir ini karya gue, ini hasil saya. Kalau Tuhan yang tidak menjadikannya, saya percaya Tuhan sanggup menggagalkan dan Tuhan juga sanggup untuk memberkati. Yohanes 1 ayat 3 bilang begitu bukan? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu yang terjadi, yang kita miliki, yang kita punya, yang kita kerjakan, yang kita nikmati, itu bergantung kepada Dia. Tuhan yang berdaulat atas apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tuhan yang berdaulat atas apa yang terjadi dalam dunia ini saudara. Dan tidak ada yang terjadi tanpa keterlibatan Tuhan. Saya pastikan itu. Karena Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Karena Tuhan yang menjadi sumber keberadaan kita. Jadi keberadaan saudara saat ini seperti apapun, ingat baik-baik itu oleh karena Dialah yang menjadi sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus mengandalkan Dia. Ketika saudara diberi kesempatan untuk melayani, layani Tuhan. Jangan bilang tunda, tunggu. Karena melayani itu adalah sebuah kesempatan yang mulia. Kita boleh melayani Raja di atas segala raja. Ini yang jadi jawaban pertama. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kita harus ngerti dulu. Karena Tuhan sumber segala sesuatu. Karena Tuhan yang sumber pertolongan kita. Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Saudara, kita harus akui dengan jujur memang gak mudah. Memang gak mudah kita mengakui saudara bahwa Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Kita gak mudah mengakui bahwa Tuhan menjadi sumber kehidupan kita, sumber pengharapan kita, sumber berkat kita, sumber segala sesuatu. Memang tidak mudah kita akui itu saudara. Perlu kerendahan hati. Karena salah satu sifat dari manusia, salah satu karakter dari manusia, dari kita semua, kita gak mau dianggap remeh.
Kita maunya selalu diperhitungkan. Kita selalu maunya dihargai. Kita maunya selalu dihormati bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu oleh karena apa yang dikerjakan oleh manusia. Gak mudah, saudara. Karena itu manusia selalu berusaha bagaimana mengatasi persoalannya, bagaimana mengatasi pergumulannya dengan kekuatannya. Lu tenang aja, ada gue. Lu tahu kan gue jenderal? Gampang lah. Gue punya channel kok. Ntar gue bilang kontak sama temen gue sesama jenderal. Lulus masalah, apa keluar loh dari sel. Saat saya dipanggil sama kakak saya, diceritakan bagaimana salah satu dari anaknya ketangkep karena kasus narkoba. Lalu saya datang ke rumahnya. Ini gimana? Dia ceritakan seperti itu, dia nangis gitu. Saya dengan berat hati mengatakan, enggak apa-apa. Biarkan. Alami. Enggak apa-apa. Karena kami juga enggak mampu untuk harus membayar seperti apa yang diminta oleh oknum tertentu. Mahal memang pelajaran yang untuk membentuk karakter, membangun karakter hidup kita. Banyak orang yang begitu, saudara. Apalagi kalau kita punya banyak harta. Kita punya koneksi, kita punya relasi. Kita pintar, kita punya keahlian. Gelar kita begitu banyak di belakang nama kita. Kita merasa mampu dengan mudahnya, kita kadang-kadang sungguh, kita akui, kita kadang-kadang suka meremehkan itu Tuhan. Menganggap sepele itu Tuhan. Tidak menghargai hadiratnya Tuhan. Seolah-olah keberhasilan kita, kesuksesan kita bukan karena Tuhan, tetapi oleh karena apa yang menjadi kemampuan diri kita. Oleh karena keuangan kita, oleh karena kecerdasan kita, kepintaran kita, koneksi kita. Saya berdoa, Jemaat Hosana Family Church, kita tetap rendah hati. Kita jangan tinggi hati. Kita harus mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Sumber pertolongan dan sumber kekuatan hidup kita. Karena itu justru kita mengandalkannya. Saudara tahu beda orang yang mengandalkan dan orang yang tidak mengandalkan? Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia tahu, dia jalani hidup satu hari ini, gak mungkin dia bisa berhasil berjalan dengan baik kalau tanpa Tuhan, betul? Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia tahu setiap minggu dalam sepanjang minggu ini dia jalani hidup nggak bisa kalau tanpa Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tahu saatnya ibadah ya ibadah. Saatnya bersekutu ya bersekutu, saatnya datang ibadah datang. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Jangan jauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti itu. Jadi dia tahu sadar bahwa dia tanpa Tuhan tak bisa. Jawaban yang kedua, mengapa saudara kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan hidup kita sepanjang tahun 2025 ini. Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kita, pedoman hidup kita untuk menjalani kehidupan kita selama ada di dalam dunia ini. Kita perlu petunjuk yang benar. Kan kita suka pakai Google Map bukan? Kalau kita mau pergi ke satu tempat supaya kita nggak nyasar, supaya kita nggak buang waktu, supaya kita bisa sampai kepada tempat tujuan, betul? Saudara, kita perlu firman Tuhan, kita perlu Alkitab yang menuntun hidup kita sebagai pedoman kita. Kalau kita tidak ingin tersesat.
Saya berdoa sekali lagi, saya memohon kepada Tuhan sekali lagi supaya jemaat HFC ini sampai kepada tempat, sampai kepada negeri yang penuh berlimpah-limpah susu dan madunya. Gak ada seorang pun yang tertinggal di tempat ini. Saudara mau? Dan bersyukurnya kita, bangganya kita saudara, kita punya Allah di dalam nama Yesus Kristus, ya, untuk jalani tahun 2025 ini, untuk kita ngerti petunjuk dan pedoman hidup kita ini, saudara. Tuhan sudah janji, saudara. Tuhan sudah janji untuk ngajar kita, untuk nasihati kita, untuk menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, gitu loh. Bersyukurnya kita. Jadi Tuhan gak asal ngomong. Mazmur 32 ayat 8 katakan begini, saudara. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Persoalannya banyak orang yang gak mau diajar, jadinya kurang ajar. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini janji Tuhan untuk membimbing kita, mengarahkan kita untuk jalani tahun 2025 ini. Mata Tuhan selalu tertuju kepada setiap kita anak-anaknya. Dia pasti memperhatikan langkah-langkah kita kemana. Dan Roh Kudus yang memberikan alarm. Roh Kudus yang memberikan suaranya. Jangan jalan ke situ nak. Pagi tadi engkau telah membaca firman-Ku. Kamu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Saat kita jatuh dalam perjalanan tahun 2025, dia pasti akan angkat kita. Saat kita lemah, dia pasti akan kuatkan kita. Saat kita susah, dia pasti akan hiburkan kita. Wow! Betapa bersyukurnya kita punya Allah di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, mari sepanjang tahun 2025 ini, kita harus taati petunjuknya. Kita harus taati firman-Nya. Amin. Kita telah menjawab pertanyaan yang pertama. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Lalu pertanyaan yang kedua yang harus kita ngerti. Jemaat AFC harus ngerti. Selain mengapa kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita bisa mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Saudara sederhana jawabannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi saya katakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5 katakan begini saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maksudnya begini saudara, kita harus yakin, kita nggak boleh ragu bahwa Allah sanggup untuk menyertai saudara sepanjang tahun 2025 ini. Kita nggak boleh mempercayai Tuhan setengah-setengah, harus sepenuhnya. Orang bilang tahun 2025 ini adalah tahun tantangan, tahun yang mengerikan, tetapi buat kita yang percaya, tahun 2025 ini adalah tahun kemenangan. Saya berani mengatakan seperti itu karena saya mengenal siapa Allah yang kita sembah. Saya berani mengatakan itu dengan lantang. Karena saya memiliki, kita mengenal siapa Tuhan yang telah menghantar kita sampai saat ini melewati tahun 2024. Dan Tuhan telah membuktikan betapa sungguh dia dahsyat, hebat, ajaib. Setialah kepada Tuhan. Cintai kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasihi Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ya, ya, tidak, tidak.
Yuk saudara. Jangan andalkan logikamu, pengertian atau hikmat manusia. Karena pengertian manusia itu terbatas. Dan kita tidak mampu untuk menyelami hikmat dan pengetahuan Allah. Tidak mampu saudara. Roma 11 ayat 33 katakan begini saudara. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tak ada saudara seorang pun yang bisa menyelami hikmat Allah dan pengetahuan Allah dan pikirannya Allah. Tidak ada. Bukankah kadang-kadang kita mengalami luar biasa ya. Tuhan bukakan, Tuhan berkati. Kok kita bisa mengalami seperti ini ya. Saudara tahu kan renovasi gedung sebelah ini kan butuh biaya. Ya kan? Butuh biaya saudara renovasi gedung ini. Nggak bisa pakai koran atau pakai daun. Pakai duit. Butuh biaya. Besar. Apakah itu tidak menjadi salah satu doa buat saya? Saya berdoa saudara. Saya bilang sama Tuhan, saya menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Saya menyerahkan untuk renovasinya ke dalam tangan Tuhan. Saya nggak ngerti caranya bagaimana. Tetapi saya percaya kalau ini Tuhan yang suruh untuk renovasi, maka percayalah tahun 2025 ini juga kita akan renovasi, kita akan jebol ini. Malam tahun baru, ada yang WA saya, transfer. Bukti transfer dikirim ke saya, 70 juta. Kaget saya pikir buat saya hadiah tahun baru. Saya perhatiin nomor rekeningnya kemana ini. Transfer kemana? Saya baca lagi. Oh ya, haleluya. Walaupun bukan ke rekening saya. Puji Tuhan, ditransfernya kemana? Ke rekening gereja pembangunan. Saya terharu saudara. Karena dia memberkati dan dia bukan berjemaat di sini. Dia katakan di WA saya, kok gereja butuh dana ya untuk renovasi. Ya betul, bukannya butuh daun, butuh dana. Dan saya percaya saudara akan diberkati, saudara juga Tuhan pasti akan gerakan setiap kita. Amin. Ini rumah Tuhan. Jadi saudara mari percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itulah caranya kita mengandalkan Tuhan untuk renovasi gedung ini. Bukan berarti kita nggak berusaha, kita tetap berusaha. Karena itu, akuilah Tuhan dalam segala perbuatan kita. Akuilah Tuhan dalam segala perbuatan kita. Seperti yang ditulis di dalam ayat selanjutnya, Amsal 3 ayat 6. Dikatakan apa di Amsal 3 ayat 6? Bilang begini kan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Maksudnya begini saudara, libatkanlah Tuhan. Apa yang saudara kerjakan, apa yang jadi rencana saudara, apa yang menjadi tujuan saudara, apa yang saudara putuskan, libatkanlah Tuhan. Libatkan Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Karena itu setiap pagi saudara bersekutu dengan Tuhan. Ingat Tuhan ketika saudara mengerjakan apapun dalam hidupmu. Keajaiban-keajaiban Tuhan akan saudara alami. Tuhan akan tunjukkan. Dan Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita. Artinya selangkah demi selangkah Tuhan lihat karena mata Tuhan tertuju. Amin. Kita sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang terakhir. Kalau kita mengandalkan Tuhan, apa dampaknya? Kalau kita mengandalkan manusia, apa dampaknya? Kita harus mengerti. Kalau dampaknya saya mengandalkan manusia, kalau dampaknya saya mengandalkan Tuhan, apa? Kan manusia suka berpikir dan bertanya seperti itu kan. Mari saudara kita lihat ya. Yeremia 17 ayat 5 bilang begini saudara. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi terkutuklah kalau kita mengandalkan manusia. Terkutuklah kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan orang lain, kehebatan orang lain, uang orang lain, kepintaran orang lain, jabatan orang lain. Terkutuklah. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan kalau hati kita menjauh dari Tuhan, terkutuklah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena itu sama juga dengan kita mengabaikan. Kita tidak menghargai bagaimana Tuhan yang selama ini saudara percayai. Saudara mengabaikan bagaimana kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga dampaknya saudara, kita akan seperti yang dikatakan di ayat 6. Apa dampaknya? Dampaknya begini. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Maksudnya gini saudara, hidup kita seperti di tanah gersang gitu loh. Tidak punya sumber kehidupan kita yang baik. Jadi kita nggak bisa menikmati berkat Tuhan itu seperti apa. Kan ada orang kan yang ketika dia boleh dikatakan gaji sekalipun ya masih 1 digit, 2 digit istilahnya kan. Dia tetap bersyukur. Gaji 5 juta, oke. Aku tetap mensyukuri apa yang memang Tuhan berkati. Gaji 10 juta, syukuri. Dia menikmati berkat yang dari Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan apa? Orang yang mengandalkan manusia. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Maksudnya gini, hidup kita tuh gak bertumbuh. Hidup kita tuh tanpa tujuan, arah kemana. Gak pokoknya hidup aja, jalani aja hidup ini. Padahal umur semakin bertambah. Umur semakin mendekati dipanggil pulang Tuhan. Makanya Tuhan makanya Tuhan gak panggil pulang saudara. Kenapa? Supaya saudara bertobat. Supaya saudara mengerti kenapa saudara masih dikasih hidup, kasih waktu, panjang umur. Ada maksud saudara ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Jadi kita tidak mampu menghasilkan sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Itu yang dialami oleh orang-orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri. Tapi berbeda saudara dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Apa dampaknya? Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan begini saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini kata Tuhan. Ini janji saudara. Kalau Tuhan janji kira-kira dia ingkari gak sih? Halo? Tak mungkin. Dia tidak mungkin ingkari. Dia Allah yang setia. Makanya saya sungguh-sungguh mengandalkan dia. Saya percaya. Dia yang patut kita andalkan dalam hidupku. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini janji Tuhan. Saudara diberkati karena saudara mengandalkan Tuhan. Lalu ayat 8 katakan gini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara memiliki sumber kehidupan yang selalu memelihara hidup saudara. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya yang terhubung secara langsung dengan sumber kehidupan kita. Kita tetap menyala dalam hidup kita. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya gini, saudara akan menjadi orang yang tetap kokoh. Tetap kuat menghadapi cobaan, ujian, tantangan apapun. Karena saudara sungguh-sungguh memiliki sumber kekuatan, sumber pengharapan dalam hidupmu. Lalu dikatakan kalimat berikutnya apa? Yang daunnya tetap, apa? Yang daunnya tetap hijau. Artinya yang semangatnya tetap menyala. Kenapa orang punya semangat? Kenapa orang tetap berantusias? Karena ada damai sejahtera dan ada sukacita dalam hatinya. Bukan karena ada uang. Ada uang, kalau orang kehilangan damai sejahtera, saya banyak dengar cerita, kasihan. Makanya Kristus katakan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu.
Karena kita harus mengerti. Damai sejahtera itu melampaui akal pikiran manusia. Lalu dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi artinya gini, orang lain mengatakan tahun 2025 ini tahun yang kering, tahun yang penuh dengan cobaan, tantangan, ujian apa, enggak apa-apa. Enggak masalah. Karena firman Tuhan katakan apa? Yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak khawatir dengan masa-masa sulit. Tetapi justru dikatakan di kalimat yang terakhir apa? Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara akan menghasilkan buah yang banyak. Tetangga saudara melihat pohon mangga saudara, buahnya itu banyak sekali. Wih, luar biasa ya. Dan itu menjadi berkat buat banyak orang lain. Semalam saya lagi rapat RT. Ada satu RT bilang ini, itu Pak saya susah tuh nangani tetangga depan belakang. Yang satu, yang bagian depannya, dia komplain katanya. Baju dia bau ikan, bau asap dia. Bau ikan, kenapa? Terus ternyata, iya itu dia suka bakar ikan di belakang katanya. Jadi asapnya mengebul kena pakaiannya, kena jumuran pakaiannya dia. Saya bilang begini, makanya bagi ikannya jangan asapnya, pasti gak komplain. Saudara akan menghasilkan buah yang banyak. Hidup saudara akan produktif dan menjadi berkat buat banyak orang. Itulah dampak yang dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Saya kasih statement yang terakhir. Perhatikan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menyadari, sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Sehingga tanpa rasa malu, tanpa gengsi, dia mau sujud setiap pagi. Dia mau berlutut, dia mau datang kepada Tuhan. Dia sadar untuk menjalani tahun 2025 ini. Dia sadar untuk menjalani hari ini. Aku gak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan dan tanpa Tuhan. Sehingga tanpa rasa malu dia berkata apa? Saya sangat membutuhkan Tuhan. Orang yang membutuhkan sesuatu, dia pasti kejar gak? Dia pasti cari gak? Saudara hilang uang saudara saat mati lampu. Bahkan gak mati lampu pun ketika saudara hilang uang di meja saudara akan terus cari. Ini yang saya butuhkan. Saudara mari. Apakah saudara kita menyadari kita butuh Tuhan? Saya undang pemain musik. Siapa di antara saudara yang juga mau berkata sama? Saya sangat membutuhkan Tuhan. Kalau saudara sangat membutuhkan Tuhan, saya percaya mata Tuhan tertuju saat ini kepada orang-orang yang hancur hatinya. Orang yang rendah hatinya. Mari kita mau andalkan Tuhan sepanjang tahun 2025 ini. Kita mau percayai Tuhan sepenuhnya. Kita mau libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka lihatlah, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Dia akan memberkati dan menuntun sampai kita lewati tahun 2025 ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar siang hari ini. Ajar kami untuk kami mengerti apa maksud-Mu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini.
Kami tidak ingin tersesat. Kami mau sampai kepada tujuan Tuhan. Roh Kudus, mampukan anak-anak-Mu untuk tetap ada dan berkenan di hati-Mu. Kami mau diam dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita akan sama-sama membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Dan saya berharap pada saat kita membaca pengakuan iman ini, itu adalah pengakuan iman saudara dengan sungguh-sungguh. Mempercayai bahwa apa yang saudara ucapkan dan katakan itu adalah benar, ya adanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Mari saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Silakan jemaat yang berada di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggurnya. Sekali lagi kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur siang ini Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Biarlah roti dan anggur yang kami akan makan dan minum bersama-sama ini mengingatkan pengorbanan kasih dan setiamu di atas kayu salib. Sehingga tubuh dan darahmu menjadi satu dalam kehidupan kami. Dosa yang telah Engkau tebus. Sungguh Tuhan, biarlah hidup kami selalu berkenan di hati Tuhan. Dan kami selalu mengingat betapa sungguh besar kasih pengorbanan yang telah Engkau berikan buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Berkatilah roti dan anggur yang akan kami makan dan minum ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apakah saudara di tempat ini sudah menerima roti dan anggur? Mari kita mengangkat roti yang di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku Hanya Engkau Tuhan andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, Amin. sumber pengharapan, Amin. sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Diberkatilah saudara siang hari ini. Karena setiap kita mengandalkan Tuhan, Amin. segala sesuatunya kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya bagi Dialah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Bagi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin.